Baik, sekarang Pak Profesor Muzakir. Gimana Pak melihatnya? Baik Pak Karni, ada beberapa hal mungkin saya ingin sampaikan yang terkait dengan hal yang penting dalam proses penegakan hukum. Ya. Saya mulai dari aspek materi hukumnya. Tadi yang banyak dibahas adalah tentang penyadapan. Ya. Ini memang pasal penyadapan ini pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, dan persoalan penyadapan adalah persoalan yang penting. Karena tadi sudah disebutkan dalam perkembangan hukum yang terkini dan perkembangan demokrasi yang terkini, sadap itu hal yang sangat krusial sekali. Dan itu mengancam daripada kebebasan seseorang. Ya. Oleh sebab itu dalam pengujian Mahkamah Konstitusi menuntut agar supaya pelaksanaan dari undang-undang yang mengatur tentang penyadapan, kalau nggak salah dulu ada 4 atau 5 pasal berbagai tersebar dalam undang-undang yang minta agar supaya ada undang-undang yang mengatur teknik penyadapan. Ini maunya begitu, bukan kepada peraturan pemerintah dan juga bukan pada peraturan lembaga yang bersangkutan. Maksudnya apa? Maksudnya ini hal yang krusial dalam alam demokrasi sekarang ini, ya sadapan itu harus dengan undang-undang gitu. Nah, undang-undang itu sampai sekarang belum terbit. Ini saya kira catatan buat legislatif untuk memikirkan ini, supaya sadapan itu harus ada mekanisme bagaimana prosedur dan sebagainya, supaya nanti hak rakyat yang dirampas karena sadapan itu legal gitu ya. Nah, oleh sebab itu ini imbauan saya kepada aparat penegak hukum, ya usahakanlah bagaimana caranya melakukan penyadapan itu yang kira-kira mengarah pada gagasan pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu gitu ya. Jadi artinya apa ya? Awas hati-hati dalam konteks yang belum ada peraturannya ini, mestinya dalam interpretasi yang futuristik, mestinya sadapan itu harus mengacu pada norma-norma yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan. Intisarinya begini Pak, sadapan itu bukan untuk mencari pelaku, tapi sadapan adalah untuk mencari bukti lanjutan daripada seseorang yang telah dijadikan tersangka. Sehingga dengan demikian ada satu proses di sini. Nah, ketika orang itu ingin dicari sebelum disadap, ya semestinya nyari dulu dong bukti-bukti pembuktian lebih dulu, baru setelah permulaan yang cukup untuk dinyatakan, baru ada produk hukum yang dinyatakan sadap. Nah, untuk penyidik kepolisian itu sudah ada standarnya, mereka harus minta izin pengadilan. Ya. Ini saya kira harus juga diberi warning juga bahwa sadapan untuk diizinkan itu mestinya harus yang layak bahwa itu bisa disadap gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai hal yang terkait dengan penetapan seseorang menjadi tersangka. Ini juga penting juga ini. Kalau saya mengkaji dari proses hukum yang selama ini terjadi, meminta merampas hak orang pakai izin pengadilan, dan seterusnya menggeledah pakai izin pengadilan. Tapi mengapa menahan orang tanpa izin pengadilan? Ini yang saya kira penting, karena menahan orang itu berkenaan dengan manusia, dan hak manusia itu dilindungi oleh konstitusi. Kalau menurut saya Pak Karni, ini atmosfer yang sekarang ini harus dirujuk, maka gagasan dalam RUU KUHP saya kira sangat bagus sekali, bahwa nanti setiap perampasan hak rakyat itu didahului harus ada izin pengadilan. Mengenai bentuknya saya kira nanti bisa diskusikan bentuknya seperti apa, tapi yang paling penting hak rakyat itu yang dirampas karena diduga melakukan tindak pidana itu harus ada semacam putusan pengadilan atau izin pengadilan. Nah, persoalannya adalah kapan seseorang itu dinyatakan boleh dirampas haknya untuk dinyatakan tersangka. Ini yang saya kira kami harus mengkritik praktek selama ini. Mestinya berdasarkan bukti-bukti yang cukup, dia harus dinyatakan sebagai tersangka, baru dinyatakan sebagai tersangka. Kalau nanti diuji dulu oleh pengadilan, baru dia tersangka. Ini penting, jadi saya terus terang aja agak sedikit kritik juga pada ini, mengapa orang jadikan tersangka dibiarkan begitu saja berbulan-bulan, bertahun-tahun yang seperti tadi. Saya kira praktek ini harus dihentikan, Pak. Kumpulkan dulu yang sebanyak-banyaknya alat bukti atau barang bukti yang dilakukan itu, baru tetapkan dia sebagai tersangka, proses secepatnya. Jangan sampai tetapkan dia sebagai tersangka, urusan proses pembuktian urusan nanti gitu. Saya kira itu jangan dibalik seperti itu. Ini penting karena ini harus menjadi perhatian kita bersama. Banyak orang yang hancur lebur karier mereka disebabkan karena sudah dijadikan tersangka terlebih dulu.
Kita harus mengubah ini. Ini nggak usah menuntut, misalnya kita mengatakan bahwa ini kan punya kewenangan saya. Nggak usah begitu. Kita harus kesadaran konstitusional bahwa merampas hak orang itu adalah melanggar hak konstitusional. Oleh sebab itu perampasan harus diproses secara konstitusional pula. Setidak-tidaknya diinterpretasi ada satu proses pembuktilah yang sebanyak-banyaknya, setelah itu jadikan tersangka dan secepatnya diproses untuk diuji di pengadilan. Dan yang berikutnya dalam rangka itu pula saya ingin sampaikan Pak Karni bahwa sebaiknya kalau tadi ada opini mempengaruhi proses putusan dan sebagainya, malah justru saya ingin, ini kalimat saya yang saya keluarkan sudah 3 tahun yang lalu, bahwa semua gerakan anti korupsi atau gerakan apapun harus berhenti di depan kantor polisi, berhenti di depan kantor pengadilan, berhenti di depan kantor KPK, dan berhenti juga di tempat-tempat di mana ketika aparat penegak hukum tidak mengambil satu keputusan. Jangan sekali-kali gerakan apapun itu bisa masuk ke ruang kantor-kantor penegakan hukum itu. Apalagi itu mendikte mereka, apalagi bertindak mewakili mereka, itu tidak boleh juga. Jadi saya kira ini penting menurut Pak Karni. Jadi ini penting supaya lembaga itu harus independen, karena di dalam republik ini itu namanya pro justisia atau demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Ini tidak boleh dicampuri, sehingga hakim itu dijaga independensinya agar dia memutus secara adil dan bijaksana berdasarkan hukum dan keadilan. Jadi jangan sampai hakim diteror sehingga merasa takut sehingga terpaksa harus memutus yang bertentangan dengan hati nuraninya. Saya kira hakim cuma nggak mau ngomong aja, mungkin saya mewakili aspirasi mereka, ketakutan yang luar biasa mereka itu. Dan yang terakhir, sebagai bagian yang perlu saya tegaskan kembali ketika saya sudah sampaikan, ini selalu dalam satu proses sekarang ini lebih banyak menekankan pada proses penegakan hukum. Saya setuju tadi kritik bahwa sebaiknya pencegahan lebih kedepankan daripada penegakan hukum. Dan saya melalui ILC di Semarang saya sudah usulkan mengapa kita tidak mendirikan kembali, mengangkat kembali KPK-PKN seperti dulu, sehingga kalau ada pejabat atau penyelenggara negara atau pegawai negeri penyelenggara negara yang kekayaannya berlimpah, yang tidak transparan seperti itu, cukup aja diproses oleh mereka ini, KPK-PKN, sehingga proses administrasi keuangan itu menjadi tanggung jawab mereka. Suruhlah dia membuktikan, kok ini kekatamu banyak sekali, dari mana? Tolong buktikan dulu. Kalau kira-kira kalau kasih waktu sekian tidak bisa, ya mohon maaf, akan kami sita sampai Anda bisa membuktikan. Kalau Anda tidak membuktikan, kami akan masukkan itu sebagai menjadi harta kekayaan negara, tanpa harus proses-proses pidana. Saya kira itu lebih bagus untuk di masa depan, dan ini mohon maaf kepada KPK, sebaiknya KPK harus rela kalau itu misalnya dicopot lagi dari di bawah naungan KPK yang namanya adalah sementara ini naungan KPK ya, ini dicopot kembali agar supaya nanti itu menjadi lembaga yang independen, yang saya kira itulah bagian proses administrasi kepegawaian yang menurut saya memiliki daya cegah yang begitu efektif. Demikian Pak Karni, terima kasih. Baik, kuliahnya Profesor Muzakir barusan, kita rehat dulu sejenak.